Halo Ibu Bapak, pemuda, remaja, lansia, anak-anak kekasih Tuhan. Di Klinik Khotbah edisi 6 Oktober 2024, hari Minggu pagi. Izinkan saya berbagi refleksi dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10, yaitu tentang kelahiran Musa. Atau lebih tepat tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh Amram dan Yokebed dalam satu relasi kerjasama yang kompak dalam keluarga, dibantu oleh Harun dan Miriam, berhasil bukan hanya menyelamatkan bayi laki-laki yang baru lahir, yaitu Musa, dari ancaman kematian karena dekrit Firaun untuk melempar mati semua anak laki-laki baru lahir dari orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi juga berhasil menyelamatkan satu bangsa, yaitu Israel, dari kekejaman Firaun, dari kerasnya perbudakan, dan tindakan-tindakan tidak manusiawi yang dilakukan bangsa Mesir terhadap Israel. Nah, mengingat kita sedang berada dalam perayaan bulan keluarga, yaitu bulan Oktober, teks ini saya arahkan untuk memaknai tugas orang tua dan peran keluarga dalam menyelamatkan sebuah kehidupan yang penuh potensi. Bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk mendengarkan refleksi ini, mari kita simak dengan seksama. Miriam, merapatlah. Mama hendak mengatakan sesuatu kepadamu. Begitu kata Yokebed kepada anak perempuannya, segera setelah dia merasa sakit karena melahirkan mereda. Begitu Miriam mendekat, Yokebed berkata, "Miriam, jangan pernah kau katakan kepada siapapun, termasuk kepada teman-teman bermain, bahwa kau sudah mempunyai seorang adik laki-laki. Ingat itu Miriam, jangan pernah katakan itu. Kau mau kalau adikmu yang baru lahir diambil para tentara dan dibuang ke sungai Nil untuk mati? Tidak, Mama. Adikku tidak boleh mati di sungai Nil." Miriam tidak pernah akan bercerita kepada siapapun kalau Miriam punya seorang adik laki-laki yang baru saja lahir. Bagus anak, ingat itu. Jaga rahasia tentang kelahiran adikmu. Harun, hati-hati ya, jangan pernah kau ceritakan bahwa ibumu baru saja melahirkan dan kau mempunyai seorang adik laki-laki. Kau akan melihat air sungai Nil berwarna merah karena darah adikmu. Begitu kau menceritakan kepada banyak orang bahwa kau punya seorang adik laki-laki. Ingat itu Harun. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kira-kira inilah percakapan yang berlangsung dalam rumah Amram dan Yokebed segera setelah Musa lahir. Suami istri ini melarang kedua anak mereka bercerita tentang kelahiran bayi laki-laki, Musa. Karena baru saja keluar undang-undang di Mesir yang isinya mewajibkan tentara mengambil anak laki-laki Israel yang baru lahir untuk dibuang ke sungai Nil. Alasannya Firaun takut kalau nanti anak-anak Israel kelak mereka menjadi dewasa akan melakukan pemberontakan, merebut kekuasaan dan merampas seluruh kekayaan dan kejayaan Mesir yang berabad-abad telah dibangun oleh Firaun dan keluarganya. Setiap bangsa, suku atau kelompok sosial memiliki tokoh yang dihormati dan disegani. Tokoh tadi memiliki personal value yang mencengangkan, bukan hanya pada saat dewasa. Cerita tentang kelahiran sang tokoh juga diwarnai dengan unsur-unsur keajaiban. Orang Israel juga memiliki tokoh-tokoh yang disegani. Ishak, Yakub, Samuel, Simpson, dan lain-lain.
Mereka hadir sebagai the maker of history. Pada saat tokoh-tokoh ini lahir, terjadi keajaiban. Sarah, Ribka, Hana, dan istri Manoah yang merupakan ibu dari tokoh-tokoh tadi memiliki rahim yang tidak subur, alias mereka mandul. Tetapi oleh sebuah keajaiban ilahi, ibu-ibu ini melahirkan anak-anak di usia tua. Dan kemudian anak-anak ini menjadi pemuka-pemuka yang dihormati dalam komunitas percaya Israel. Tetapi tentang Musa, kelahirannya berlangsung tanpa mujizat. Ibunya Yokebed bukan perempuan mandul. Tidak ada pemberitahuan awal dari seorang malaikat tentang kelahirannya. Di langit juga tidak muncul bintang sebagai penanda. Hikayat kelahiran Musa sama dengan cerita kelahiran anak-anak laki-laki dan perempuan-perempuan pada umumnya. Dalam cerita tentang kelahiran Musa disebutkan begini. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Biasa saja kan? Tidak ada tanda-tanda bahwa yang lahir ini kelak akan menjadi seorang pemimpin yang gagah perkasa dan pejuang moralitas dengan spiritualitas yang sangat terpuji. Biasa saja. Orang tidak melihat kelak nanti akan ada sesuatu yang besar yang akan dimunculkan atau akan dilahirkan oleh seorang bayi laki-laki yang lahir dari perkawinan seorang laki-laki suku Lewi dan seorang perempuan suku Lewi. Yang menarik dari kisah kelahiran Musa, sebagaimana yang dicatat dalam Keluaran pasal 2, adalah bagaimana orang tua, ayah dan ibu memandang si bayi. Pandangan ayah dan ibu tentang si bayi digambarkan sebagai berikut. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Perhatikan kata yang dipakai, cantik. Dalam bahasa Ibrani kata cantik itu tov, baik. Itu persis sama dengan apa yang dilihat Tuhan ketika selesai menciptakan langit dan bumi di tiap-tiap hari kerja. Selalu diakhiri dengan ungkapan, Allah melihat apa yang dijadikannya itu baik atau cantik. Nah, itu juga yang terjadi pada Amram dan Yokebed. Pada saat Musa lahir, ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Ini juga yang terjadi dalam momen kelahiran semua bayi di dunia. Ayah dan ibu selalu menyambut kelahiran anak atau bayi mereka dengan sukacita. Karena setiap bayi yang lahir membawa serta dalam dirinya satu unsur kecantikan, satu potensi, satu nilai yang dibutuhkan oleh dunia. Dan sukacita sang ayah dan ibu, suami istri dengan kelahiran bayi mereka adalah bahwa potensi, value yang dibawa oleh anak memang akan berguna bagi penataan kehidupan dunia menjadi lebih baik. Amram dan Yokebed menemukan hal yang sama, potensi, personal value dalam diri Musa. Dan ini yang menjadi alasan ayah dan ibu menyembunyikan Musa dan melarang kedua kakaknya, Harun dan Miriam, untuk tidak membocorkan rahasia kelahiran Musa. Sebab begitu rahasia itu bocor, maka akan datang tentara-tentara, pasukan khusus yang disiapkan oleh Firaun untuk menghabisi Musa, yang sama artinya dengan mematikan personal value dan menghabisi nilai atau kebaikan yang bakal dipersembahkan Musa bagi dunia. Ayah dan ibu adalah orang pertama penduduk dunia yang melihat dan mengenal potensi dalam diri bayi yang lahir dalam keluarga dan perkawinannya. Itu hal yang bisa kita pelajari dari apa yang terjadi saat kelahiran Musa. Dan salah satu ukuran
dari menjadi orang tua terbaik adalah berusaha agar potensi personal value dalam diri si bayi tidak menjadi kering atau mati. Betapapun ada banyak halangan, tantangan, hambatan, dan risiko yang harus dihadapi oleh orang tua untuk mengembangkan potensi dan personal value itu. Dan inilah juga yang dilakukan oleh Amram dan Yokebed. Firaun sudah memberi perintah semacam dekrit untuk semua bayi laki-laki orang Israel yang baru lahir harus dibuang ke Sungai Nil agar mati di sana. Sungai Nil harus menjadi kuburan bagi bayi-bayi laki-laki Israel. Amram dan Yokebed tidak rela anak mereka yang membawa potensi dan personal value yang akan mengubah dunia itu mati sia-sia karena perintah seorang raja yang kejam dan tak berperi kemanusiaan. Lalu mereka menyembunyikan Musa selama 3 bulan pertama kelahirannya. Setelah lewat 3 bulan, tantangan makin besar. Risiko, beban, dan ancaman yang dihadapi oleh Amram dan Yokebed. Kalau membesarkan anak itu diam-diam dan di tempat tersembunyi akan makin berat. Dan karena itu harus ada tindakan ekstra berani, ekstra kuat, ekstra percaya yang diambil untuk membuat potensi dalam diri Musa atau anak bayi yang baru dilahirkan itu berkembang dengan baik. Terus menyembunyikan si anak, membatasi ruang geraknya hanya dalam lingkungan keluarga akan mendatangkan akibat buruk, yaitu membunuh dan mematikan potensi, talenta, karunia, personal value yang dimiliki. Tetapi membawa keluar si bayi ke ruang publik juga sama besar akibatnya, yaitu akan dihadang oleh tentara-tentara, pasukan yang sudah disiapkan Firaun untuk dihabisi dan dibuang ke Sungai Nil. Dan karena itu tindakan ekstra itu haruslah tindakan ekstra yang dilandasi kecerdasan, dilandasi sebuah perhitungan yang matang dan kepercayaan yang kuat akan pemeliharaan Allah. Tapi kepercayaan itu harus juga dijabarkan dalam bentuk-bentuk tindakan cerdas, keberanian, dan kerjasama yang kuat antara anggota-anggota dalam keluarga. Nah, Amram dan Yokebed sebagai orang tua mengambil risiko tadi karena percaya kepada Allah, tapi melalui sebuah perundingan, permufakatan yang disepakati bersama, yaitu membawa keluar Musa dari tempat persembunyiannya. Status sebagai budak Ibrani yang memiliki bayi laki-laki membuat Amram dan Yokebed berada dalam posisi sulit, mengingat dekrit Firaun yang sudah kita sebutkan tadi. Tetapi supaya potensi personal value yang ada pada Musa itu berguna bagi dunia, apapun juga risikonya, Musa harus dibawa keluar dari persembunyian. Dan karena itu perlu ada tindakan cerdas. Maka si ibu dengan bantuan suami dan kedua anaknya melakukan satu tindakan yang berani. Berani menantang risiko, berani berjalan menghadapi badai, atau berani berlari di tengah hujan. Kalau semua mereka takut bahwa Musa akan dibuang ke Sungai Nil, mati akibat dari dekrit Firaun dan perampasan paksa oleh tentara-tentara. Sekarang mereka justru membuat sebuah keberanian untuk membawa keluar anak itu. Diisi dalam sebuah keranjang yang mirip dengan peti mati. Lalu dibawa ke Sungai Nil. Mirip seperti orang membawa jenazah ke tempat pemakaman. Tapi sekarang mereka melakoni ritual pemakaman itu dalam percaya
bahwa akan ada keajaiban, tapi juga melalui satu perhitungan yang matang dan perencanaan dan karya kemufakatan atau kekompakan kerjasama yang kuat. Tindakan berani sekaligus penuh resiko yang dilakukan oleh Amram dan Yokebed bukan sebuah tindakan nekat. Ayah, ibu, dan kedua saudara Musa melakukan di situ sebuah tindakan yang cerdas. Keranjang berisi bayi Musa yang mirip seperti peti mati dilepaskan di Sungai Nil, tetapi dihitung baik-baik agar berada di tempat yang biasa dipakai putri Firaun untuk mandi. Jam melepaskan keranjang itu juga diperhitungkan dengan baik agar bertepatan dengan waktu ketika putri Firaun turun ke Sungai Nil untuk mandi, supaya terjadi perjumpaan antara ibu atau putri yang di dalam hatinya ada belas kasihan Tuhan, serta tindakan berisiko tapi penuh percaya dari kedua orang tua, Amram dan Yokebed. Kita bisa membayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, pemuda, remaja, anak-anak dan lansia kekasih Tuhan, sebelum melepas Musa dalam keranjang di Sungai Nil yang lebih menyerupai peti mati, Amram dan Yokebed telah melakukan perundingan yang matang. Mereka juga menyepakati pembagian tugas untuk dilakukan tiap anggota keluarga. Dan tentu saja musyawarah mufakat itu diakhiri dengan doa. Amram sebagai suami atau ayah bertugas mencari batang daun pohon pandan dan ter berfungsi sebagai lem dari gala-gala untuk membuat sebuah keranjang yang kedap terhadap air. Yokebed membuat batang pandan itu menjadi sebuah peti atau keranjang yang tidak tembus air, dan membawa peti atau keranjang itu berisi bayi kesayangannya Musa untuk dilepaskan di arus Sungai Nil agar arusnya itu membawa pergi sang kekasih hati. Miriam bertugas mengawal keranjang itu agar arus membawanya ke tempat mandi yang biasa dipakai oleh putri Firaun. Tugas Harun adalah memata-matai posisi mandi putri Firaun dan jam ketika dia keluar dari istana menuju tempat pemandian, lalu memberi isyarat kepada Miriam agar mengarahkan arus air yang membawa keranjang ke arah mandi putri Firaun. Skenario berjalan sesuai rencana. Waktu membuka keranjang, putri Firaun melihat apa yang pertama kali dilihat oleh Amram dan Yokebed waktu Musa lahir, yaitu bahwa anak di dalam keranjang itu cantik. Artinya putri Firaun, Amram dan Yokebed juga melihat apa yang dilihat Allah pada akhir tiap hari penciptaan, yaitu melihat apa yang diciptakannya itu baik. Maka timbullah belas kasihan putri Firaun terhadap Musa. Keranjang berbentuk peti mati serta merta berubah menjadi buayan bayi. Sungai Nil yang seharusnya menjadi kuburan bagi Musa beralih fungsi menjadi sungai kehidupan. Larangan Yokebed kepada Miriam untuk tidak menceritakan kepada siapapun bahwa dia memiliki seorang adik laki-laki tidak berlaku lagi. Miriam bahkan dengan sukacita dan berani bertanya kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Harun juga tidak perlu lagi merahasiakan kehadiran adiknya Musa. Ia bahkan bisa membawa sang adik ke dekat mandor-mandor Mesir untuk bercanda dengan mereka
Karena sang adik sekarang berada di bawah perlindungan undang-undang negara sebagai anak dari keluarga kerajaan. Itu keajaiban. Kerjasama, kekompakan relasi, dan komunikasi antara anggota keluarga, serta komunikasi antara keluarga dengan Tuhan. Maka potensi-potensi, personal value, talenta yang dimiliki anak-anak di dalam keluarga bakal bertumbuh dengan baik dan mendatangkan berkat bagi dunia dan lingkungan yang lebih besar. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pemuda, remaja, anak-anak yang kekasih. Dari kisah kelahiran dan penyelamatan bayi Musa, seperti terbaca dalam Keluaran 2 ayat 1-10, kita belajar satu hal tentang tanggung jawab orang tua dan peran keluarga dalam menumbuhkan potensi, talenta, atau personal value dalam diri anak-anak. Tak ada satupun tindakan berani dan penuh resiko yang berakhir fatal kalau dilakukan secara cerdas dan melalui perhitungan yang matang oleh anggota keluarga. Kerjasama dan pembagian tugas yang jelas kepada anggota-anggota dalam keluarga melalui satu perundingan di mana pendapat tiap orang dihargai, potensi serta kecakapan mereka diberi kredit, akan memberi hasil yang memuaskan betapapun tugas atau tanggung jawab atau masalah yang hendak diselesaikan besar dan berat menurut pandangan manusia. Dan seperti kita catat, kalau doa dan permohonan berkat dari Allah menjadi fondasi bagi kerjasama yang kompak anggota keluarga, di mana masing-masing mengetahui dengan jelas dan benar tugas dan tanggung jawab mereka, ketakutan akan lenyap, kegagalan menjauh, dan keberhasilan berada di depan mata. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, cerita tentang keberhasilan yang diraih oleh Amram dan Yokebed dalam menyelamatkan Musa dibantu oleh Harun dan Miriam banyak kali terulang dalam kehidupan bersama masa kini. Dan orang-orang percaya yang berjuang keras untuk menumbuh kembangkan potensi yang lahir dari bayi-bayi, anak-anak dalam keluarga. Dan perjuangan itu disertai doa atau didasarkan atas doa. Dan dilaksanakan dengan satu proses kerjasama yang kompak, permufakatan yang kuat antara anggota-anggota keluarga. Kerjasama, kerja keras dan perjuangan itu niscaya akan mendatangkan hasil yang memuaskan. Dan itu terlihat dalam banyak hikayat keluarga petani yang tanpa penghasilan tetap, tidak memiliki sandaran ekonomi yang kuat, juga secara perhitungan keuangan, perjuangan mereka dianggap sebagai sebuah tindakan yang nekat. Justru berhasil. Keluarga-keluarga yang bekerja keras, dalam percaya, dalam komitmen untuk bekerja sama dan membangun kekompakan dengan peran tiap-tiap anggota yang diurai secara jelas, disertai dengan doa dan penyerahan diri kepada Tuhan, mampu membentuk karakter anak-anak menjadi manusia terpuji. Dan anak-anak dengan karakter terpuji ini kemudian sebagai wujud terima kasih dan syukur dibesarkan dalam keluarga yang beribadah dan bekerja keras. Mereka bersinergi untuk mendukung salah satu dari antara mereka meraih sukses atas nama saudara-saudaranya dan untuk saudara-saudaranya. Itu hal yang kita dapat pelajari dari Musa. Dia tahu bahwa dia selamat
dari kematian yang mengancam di depan mata. Karena orang tuanya, karena kerjasama yang kompak, ayah ibu, saudara-saudaranya Miriam dan Harun. Maka ketika dia sukses menjadi pemimpin, dia tidak ingin terus menikmati kebahagiaan hidup dalam istana. Tapi dia keluar memperhatikan nasib saudara-saudaranya dan berjuang untuk membebaskan mereka dari perbudakan. Dan mereka bukan hanya boleh menjadi satu bangsa yang merdeka, tetapi mereka masuk ke satu negeri yang berlimpah dengan susu dan madunya. Tuhan kiranya memberkati kita melalui firman-Nya. Selamat hari Minggu dan merayakan bulan keluarga.